Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Program ini merupakan kerjasama antara Rumah Sakit Universitas Brawijaya dan UBTV, di mana di program ini kita akan membahas berbagai isu-isu terkini di dunia kesehatan. Dan spesial di episode kali ini kita akan membahas suatu isu yang sedang marak dibicarakan oleh kalangan masyarakat maupun di jagat sosial media, yaitu tentang sound horeg. Wah, seperti apa nih ya? Akibatnya terhadap kesehatan kita. Langsung aja kita bahas bersama dengan Dr. Ahmad Dian, spesialis THT konsultan. Halo dokter, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, luar biasa. Nah ini kita punya program spesial hari ini ngobrolin soal sound horeg. Rame banget gitu ya dok ya? Ya. Bukan hanya di sosmed tapi kayaknya tetangga-tetangga juga pada ngomongin soal Ya. itu. Nah tapi sebelum ke sana mungkin perlu juga dijelasin ke pemirsa dan juga teman-teman yang sedang menonton hari ini untuk dikasih tahu sebenarnya telinga kita itu punya fungsi apa sih dok selain pendengaran? Apakah ada urgensi lain yang harusnya orang-orang nih paham dulu gitu. Jadi sebelum ngomongin sound horeg diberi informasi dulu. Apa sih gunanya telinga kita, dok? Baik, jadi telinga kita ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yang seperti kita ketahui ya pendengaran ya. Jadi melalui telinga kita itu suara masuk diolah dari energi yang gerakan atau getaran menjadi suatu energi listrik untuk diantar ke otak menjadi suatu suara yang diinterpretasi oleh otak. Itu secara umum yang itu. Tapi ada satu lagi yang penting, di telinga kita itu ada fungsi keseimbangan. Oh. Jadi kalau ada orang yang vertigo, muter hebat, saya muntah, itu gangguannya juga di telinga. Itu salah satu fungsi telinga adalah untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Itu fungsi yang keduanya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang kedua fungsi ini berjalan bersamaan. Kalau terganggu salah satu, ada yang terpisah, ada yang bersama-sama munculnya juga. Antara pendengaran dan keseimbangan. Gitu. Oke, saya jadi penasaran untuk yang mengalami gangguan itu apakah ada usia tertentu atau bisa aja semua usia karena penyebab-penyebab tertentu gitu dok? Dulu kita berpikir kalau yang gangguan berat itu pada usia lanjut ya. Sekarang dengan fenomena saat ini beberapa usia lebih awal, lebih muda muncul ya. Gangguan pendengaran yang dulunya mungkin harus usia 55, sekarang mungkin di usia 40, 30 itu juga ada. Wah, 30. Saya bentar lagi nih. dapat yang usia 20 karena kondisi tertentu ya. I see. Nah, ya berarti dengan jawaban dari dokter ini berarti mengamini bahwa banyak penyebab-penyebab ya salah satunya bisa jadi sound horeg. Tapi bukan hanya itu, ada juga teman-teman yang profesinya mungkin di bandara gitu ya dok ya, di landasan pacu. Betul. Itu juga yang suaranya kenceng. Orang-orang yang kerja di dunia hiburan juga. Betul. Nah itu sebenarnya punya risiko yang sama ya dok. Nah gimana nih penjelasannya sebenarnya? Jadi semua suara itu ada batasnya. Batas wajar kita berbicara sehari-hari itu antara 40 sampai 60 desibel atau mungkin maksimal di 70 desibel. Kayak kita sekarang nih dok ya. Kita ngobrolnya di situ. Kalau di atas itu maka itu ada resiko. Resiko menyebabkan kerusakan di telinga kita, ada namanya koklea. Rumah siput mungkin ya orang lebih pahamnya rumah siput. Di dalam SD pernah belajar itu. Betul, rumah siput itu di dalamnya ada kayak sel rambut. Dia bergetar kalau ada suara. Nah, ketika dia terpapar suara keras, getarannya akan terganggu. Dan efeknya mungkin tidak langsung ya. Jadi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi begitu. Jadi makanya suara keras, suara berlebih itu harus dihindari. Nah, bagaimana yang bekerja di tempat-tempat yang memang suaranya keras? Makanya kan disiapkan seperti earplug ya. Orang yang bekerja di pabrik, dia harus pakai mesin yang 90 desibel, 80 desibel. Nah, earplug itu bisa menghambat sampai 30 desibel. Sehingga kalau dia bekerja di tempat yang 90 atau 80, kalau dikasih earplug dia bisa menjadi 50 desibel. Menjadi tempat yang aman untuk telinga kita. Begitu. Kalau yang dia memang bekerja dengan ada aturannya. Iya. Pasti safety-nya sudah dipikirkan ya kalau di perusahaan-perusahaan tertentu. Oke. Saya tertarik yang soal anatomi tadi dok, mungkin belum banyak juga teman-teman yang paham. Jadi sebenarnya di telinga kita itu yang perlu dijaga selain koklea rumah siput tadi, ada nggak sih dok organ lainnya yang mungkin ini bisa juga nih kalau terganggu oleh penyebab tertentu akhirnya membuat telinga kita terganggu, ada nggak sih dok? Jadi telinga kita itu secara umum dibagi 3. Telinga luar, jadi kalau kita melihat lubang telinga kita, daun telinga, lubang telinga sampai ke kendang telinga atau membran timpani dalam bahasa medisnya itu adalah telinga luar. Kemudian di kendang telinga sampai ke tulang-tulang pendengaran itu telinga tengah. Rumah siput itu telinga dalam. Nah, sekarang yang terganggu pendengaran bagaimana? Contohnya misalkan
kotoran telinga penuh, kan itu di telinga luar, liang telinga, itu juga ganggu pendengaran. Benar. Misalkan kita trauma, kena pemukulan atau apa, kita bersih-bersih sampai ngenain kendang telinga atau membran timpa, ini juga membuat dia robek, terganggu juga pendengarannya. Infeksi telinga tengah itu juga bisa mengganggu. Gitu. Sampai ke telinga dalam itu biasanya karena terpapar bising, karena usia, itu baru dia akan mengalami gangguan. Ada juga yang sejak lahir terganggu juga ada. Itu jadi mulai dari luar, tengah maupun dalam bisa. Jadi kalau kita ada telinga saya tidak mendengar dok, nah itu kita harus menelusur dari luarnya apa, tengahnya apa, dalamnya apa, kita tanya peristiwa sebelumnya apa. Gitu. Perlu ada analisa ya dok ya, nggak bisa nyalain gara-gara kamu habis ini gitu, belum tentu ya dok. Kita harus tanya dulu, kemudian kita periksa, baru kita bisa putuskan gangguannya di mana dan nanti intervensi kita apa. I see, ya. Jadi karena tema kita sound horeg nggak semata-mata karena sound horeg gitu, nggak juga ya dok ya. Banyak faktor-faktor lain yang menentukan kerusakan pendengaran ya, kita cari dulu alasannya kenapa. Nah kalau untuk sehari-hari normalnya itu kita bisa mendengar sampai mentok berapa sih dok? Sebenarnya telinga kita itu kan ada fleksibilitas ya, bukan terus berarti kalau begitu 80 kita menjadi masalah. Di beberapa aturan itu sudah disebutkan kalau kita terpapar dengan 80 desibel suara, itu per hari kalau di bawah 8 jam itu masih aman. Artinya bukan berarti kalau 80 desibel kita langsung sakit, tidak. Telinga punya kemampuan untuk dia istilahnya recovery atau memperbaiki diri. Selama ada batas waktu maksimalnya. Gitu. Kalau 90 desibel, 100 akan lebih pendek. Jadi dia semakin cepat menyebabkan gangguan pendengaran. Kalau di atas 100 desibel lebih cepat lagi. Gitu. Itu ya menakutkan. Itu yang menjadi concern kita supaya suara yang kita dengar itu harus selalu mendekati suara rentang normal ya. Supaya menimbulkan gangguan pendengaran jangka panjangnya. Gitu. Nah kalau tema kita kan tentang sound horeg. Nah ini adakah dok informasi terkait sound horeg itu umumnya berapa sih yang biasanya disetel oleh orang-orang itu yang kok katanya ini ganggu banget ke pendengaran itu, sampai berapa desibel emang ya dok? Ya kalau saya lihat beberapa teman-teman mau coba cek, kita ada namanya alat sound level meter ya. Jadi itu pernah kita terapkan waktu itu di tempat bermain time zone. Itu kan 100 desibel. Oh iya dok, serius tanpa kita sadari. Gitu ya. Sound horeg kemarin dicek sama teman-teman itu di 130 desibel. Aduh, makin menakutkan ini dok. Ya itu cukup keras ya. Jadi kita harus sangat hati-hati dampaknya terhadap telinga. Tadi dokter sempat menyebutkan dampaknya nggak langsung gitu dok. Mungkin berapa tahun baru ketahuan, terus gimana ciri-cirinya kita tahu ada gangguan di pendengaran itu kayak gimana sih dok? Ya jadi gini, dampak langsung itu ada. Jadi kalau kita mendengarkan suara keras itu kita menjadi berdenging gitu ya. Terus telinga tidak nyaman, masih bisa komunikasi, masih bisa. Tapi rasa tidak nyaman, berdenging itu akan muncul. Dampak jangka pendek. Apakah itu bisa membaik? Sebagian orang akan membaik karena tubuh memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri. Termasuk sel-sel yang di dalam rumah siput tadi ya. Tapi ketika dia terpapar berulang, jangka panjang, ketahuannya adalah ketika orang itu, pada umumnya kita akan kurang pendengaran seiring usia. Seperti halnya saya pakai kacamata baca, di bawah 40 enggak apa-apa, begitu di atas 40 saya harus pakai. Gitu ya. Telinga kita juga mengalami degenerasi yang proses degenerasi yang sama. Tapi umumnya misalkan di atas 50-60 ini menjadi lebih awal munculnya. Jadi orang gangguan kemampuan mendengar di usia 55-60 menjadi munculnya mungkin di usia 45, 40 gitu ada. Saya punya pengalaman satu pasien yang menurut saya sangat bagus untuk saya belajar ya. Gimana itu dok? Ini mahasiswa itu sebenarnya. Dia itu suka musik yang keras gitu ya. Dia suka musik keras, suka di kamar mendengarkan musik keras gitu. Ketika sudah rame, diprotes sama keluarganya. Akhirnya dia berinisiatif menggunakan headset. Ya, menggunakan headset. Dia dikeraskan sampai mentok. Even menggunakan headset. Nah, kemudian datang menemui saya itu dengan keluhan yang sangat sederhana. Kenapa dunia ini tenang ya dok?
Jadi misalkan kita masih mendengar suara angin, suara AC, suara apa, dia tidak mendengar sama sekali. Semua seperti silent, hanya suara yang keras saja dia dengar. Ternyata kita cek pendengarannya dua-duanya sudah turun pada usia 21 atau 22 saat itu. Aduh, ngeri dengernya. Itu pengalaman saya ketemu sama orang yang memang dia hobinya begitu. Gitu. Itu udah kasep ya dok ya kalau diobati atau ada treatment tertentu? Kalau sudah seperti itu kerusakan sel, kita hanya memberikan alat bantu. Kecuali yang sangat berat sekali, kita alat bantunya bisa yang kita perkeras suaranya atau kita ganti informasinya langsung ke rumah siputnya. Itu ada juga metode begitu. Wow. Ya, jadi ternyata bukan hanya usia lanjut ya dok ya, karena dokter sudah menemukan itu mahasiswa UB sendiri dok ya. Seingat saya waktu itu ya. Oh, aduh, nah ini nih teman-teman yang nonton hati-hati. Berapa sudah lama itu tahun 2000 mungkin 2010 atau 2009 mungkin waktu itu. Waktu saya masih banyak aktif di rumah sakit belajar, waktu itu saya menemukan sendiri itu. Wah, luar biasa. Tapi kan sayangnya tidak semua orang aware tentang hal itu dok. Tahu udah kasep gitu kan dok. Kalau yang dokter temui dari ya pasien-pasien atau mungkin murid-muridnya dokter, itu seperti apa sih sejauh ini pemahaman dari masyarakat awam tentang ya pentingnya pendengaran, terus batas untuk bisa mendengarkan suara yang sekeras apa, itu seperti apa sih dok? Fenomena sekarang itu yang kami soroti selain sound horeg itu ya, sebenarnya sudah lama kami soroti adalah PLD. Apa itu? Personal listening device. Oh. Kan sekarang kita sering orang pakai headset jalan, pakai earphone atau pakai semua itu. Jadi itu menjadi suatu program kami di Dokter THT untuk selalu edukasi bagaimana menggunakan alat itu dengan baik dan benar. Oh. Jadi kita sebenarnya simpel sih, kita menggunakan aturan 60-60. Gimana itu? Maksimal 60 menit penggunaan dengan maksimal 60% volume. Supaya aman. Nah itu artinya kalau kita menggunakan suara-suara begitu dia akan gitu ya, tidak beresiko. Ada lagi yang beresiko lagi adalah apa itu dok? Operator. Oh aduh, operator sonorek. Bukan, operator telepon yang menerima telepon. Hah, masa sih dok? Dia bekerja sekian jam itu dia setelah sekian tahun itu dia kurang pendengaran. Ada masalah di pendengarannya. Kok bisa, kan telepon biasa dok, maksudnya kan ngobrol. Terus-terusan, headset terus seharian gitu, terima telepon dan sebagainya gitu. Wow. Jadi ada beberapa yang terus, ada beberapa yang harus pindah ke tempat lainnya bekerjanya begitu. Wow, padahal itu operator telepon ya dok? Operator yang menerima keluhan apa itu loh, ya semacam itulah. Lah apalagi operator sonorek, maksudnya ke sana ya kan? Kita padahal cuma telepon kan, nggak terlalu keras ya telepon kita ya, seperti orang bicara. Nah operator sonorek itu bisa ketahuannya kapan dok kira-kira ya kalau kayak gitu? Sebenarnya ini menarik buat kita karena kita kalau mau tahu, karena ini sulit ya, kita mau cari jurnalnya juga nggak ada. Belum ada yang meneliti ya dok ya? Karena itu kebetulan adanya kan munculnya di Malang, kemudian sekarang agak banyak di Jawa Timur ya. Kalau kita bisa berkesempatan untuk istilahnya bekerja sama dengan mereka untuk menilai, mengevaluasi pendengaran mereka setelah terpapar suara, itu akan lebih banyak membantu. Nanti kami bisa lebih mengedukasi, lebih bisa menjelaskan gitu ya. Fenomena ini, terutama orang-orang yang di sekitar, bukan hanya operator ya. Operator kadang-kadang jaraknya itu 100 meter atau 50 meter gitu ya kalau mereka sedang cek sound ya. Tapi kalau yang melihat kan bisa jadi lebih dekat. Lebih dekat. Oh, iya juga sih. Jadi kan kalau kita punya data itu akan lebih bagus ya. Bukan untuk istilahnya menjudgment orang, tidak, tapi kita punya bukti ilmiah apa sih yang terjadi ketika orang terpapar suara. Kalau bukti ilmiah, kalau orang terpapar suara 130 desibel sekian detik saja ada kerusakan itu sudah ada. Tapi sound horeg ini belum. Objek utamanya ini belum ada ya peneliti. Itu kan menarik ya, jadi buat kita lebih paham apa sih sebenarnya terjadi. Apakah benar ada gangguan. Gitu. Karena dampak dari sound horeg ini bagi orang, ada dua hal tadi kita coba lihat secara literatur gitu ya. Kalau yang tidak suka ya, mendekati itu kan dia cemas, ketakutan, berdebar-debar gitu ya, anxiety gitu kan, muncul semua gitu ya. Tapi kenapa yang di situ kok bahagia? Nah, karena ternyata
suara-suara begitu juga menstimulasi seperti dopamin, endorfin, yaitu di bidang kami itu memunculkan suatu efek bahagia, excited, gitu. Itu juga muncul. Makanya saya belum pernah masuk ke diskotik, tapi kalau kita lihat di diskotik itu yang DJ sekarang banyak muncul, kenapa mereka itu bahagia? Padahal suaranya keras. Ya. Karena pada kelompok itu mereka mengalami peningkatan hormon tadi yang menyebabkan mereka lebih excited, bahagia, lepas dari semua masalah. Terus ternyata community bersama-sama itu juga menyebabkan mereka itu saling seperti ada suasana share, sama ya kita gitu ya, seneng gitu. Okay. Tapi kan kelompoknya jelas, ruangannya jelas, dan mereka memang ke situ memang ingin menikmati itu. Jadi itu saya melihat dari dua sisi ya. Ada yang dampaknya ke sana, ada dampaknya ke sana. Ini agak kepikiran ya Dok ya. Orang ngeliatnya cuma dari dua sisi yang langsung berbeda. Padahal kalau kita mau lihat keduanya ada sisi positif dan negatifnya pula. Nah ini menjadi polemik karena ini sound horeg diadakan di ruang terbuka. Yang mana belum tentu semua orang tadi menginginkan ya Dok ya. Betul. Untuk bisa mendapatkan dopamin dan endorfinnya tadi kan Dok. Nah ini kan berarti harus ada harus ada campur tangan dari orang-orang yang berkepentingan. Ya pemerintah tentunya. Nah apakah sebenarnya sudah ada Dok peraturan terkait ini dari pemerintah? Kemarin waktu ini diperdebatkan kita coba melihat peraturan pemerintah berkaitan dengan suara. Jadi memang agak tua sih, saya lihat aturan tahun 96. Sebelum saya lahir. Itu saya sekolah kedokteran itu. Jadi di peraturan itu memang muncul bahwa di pemukiman itu suara itu maksimal di 55 desibel. Tempat bisnis itu dikatakan sampai 70 desibel. Kalau rumah sakit juga 55. Rumah sakit itu tidak boleh bising. Rumah sakit dan sebagainya. Nah, itu tempat-tempat seperti yang umum masyarakat umum ya antara 55 itu sebenarnya di pemukiman ya. Tempat bisnis kan sulit ya, kayak Matos, mall-mall itu kan tidak bisa kita minta 55, pasti ada suara-suara itu. Makanya dia ada kelonggaran sampai 70 atau 80 desibel saya lupa di situ. Itu ada peraturannya. Tapi masalahnya apakah semua masyarakat paham ada aturan itu, Dok? Nah, itu yang saya tidak mengerti karena kan ada pihak yang memberikan perizinan ya. Sebenarnya itu yang lebih berperan di sana untuk membaca regulasi berkaitan dengan itu supaya nanti lebih jelas lah bagaimana kita mengelola kepentingan bersama sound horegnya masyarakatnya begitu ya, supaya tidak menimbulkan berarti memang harus banyak stakeholder yang terlibat gitu ya. Kalau misalnya dari dokter dan tenaga medis sudah mati-matian mengedukasi masyarakat tapi regulasinya ternyata belum menyeluruh gitu, belum kena semua, akhirnya tidak efektif pula ke sana. Nah kalau dari kacamata dokter nih sebagai bagian dari tim medis melihat sekarang fenomenanya, kemudian pemahaman masyarakat, apa sih langkah yang kira-kira bisa diambil oleh dokter gitu ya? Apakah sekarang langkah yang bagus untuk mengedukasi dulu atau mungkin sampai melakukan apa nih? Sesuatu hal kayak terapi atau apa nih? Saya nggak paham Dok. Kira-kira gimana Dok dari kacamata dokter? Kami yang paling utama adalah edukasi ya. Telinga itu termasuk indera yang penting buat kita, gitu ya. Kadang-kadang orang memang datang ke kita dengan keluhan telinga itu agak terlambat dibandingkan kalau mereka punya masalah dengan mata. Karena mereka begitu melihatnya agak tidak terang, mereka langsung sibuk mencari kesehatan. Kalau pendengaran selama masih bisa komunikasi, mereka menganggap tidak ada masalah. Itu yang terjadi. Jadi mari kita pahami hal-hal yang bisa mengganggu pendengaran kita bukan saat ini saja, tapi di masa yang akan datang. Itu yang paling penting dipahami. Kalau masalah regulasi saya serahkan kepada yang berwenang untuk masalah regulasi itu. Kalau masalah win-win solutionnya apakah diadakan di tempat tertentu dengan durasi yang dikatakan aman, misalkan sekian nanti stop dulu, bagaimana? Saya menarik itu, saya pernah meneliti sama murid saya itu tentang instruktur senam. Kan suaranya mesti keras. Kan untuk energik ya, bahagia gitu kan. Ternyata kita cek baik karena mereka satu sesinya 60 menit. Habis istirahat. Istirahat, nanti sesi lagi 60 menit lagi. Jadi kan sesuai yang tadi saya sampaikan, setelah 60 menit kan mereka istirahat itu selnya itu tadi dipaksa bergetar, saya itu istirahat ya.
Ada fase istirahat, semua akan memperbaiki diri dan sebagainya, flow udara ke sana bagus, nanti ada olahraga lagi. Tapi kan memang mereka bahagia, mereka olahraga, mereka bersama teman-temannya, hormonnya mungkin yang tadi endorfin, dopamin dan sebagainya. Nah, bagi yang tidak suka kan mungkin berbeda kan begitu. Betul. Menarik, menarik. Dan saya kalau ini dibuka peluang untuk kita bersama-sama mencari fenomena ini secara objektif ya, dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Ayo gitu ya. Siapa tahu ada yang nonton nih dari pengusaha Sonorek atau komunitasnya. Saya tidak tahu bagaimana mendekati itu, kalau itu ada kita periksa supaya kita tidak apa ya istilahnya itu berdiskusi tanpa ujung pasti sebenarnya kejadian apa sih di para orang-orang yang terpapar Sonorek itu. Kita kan tidak tahu. Kita punya data-data literatur ya, literatur review mengatakan A, B, C, D ada, tapi hal yang langsung terjadi di mereka yang terpapar Sonorek, misalnya satu sesi itu kan rata-rata siang sampai malam begitu ya. Nah ini. Itu kalau mari ya, itu kita bersama-sama mengevaluasi itu. Siap, luar biasa ini ya. Dari tenaga kesehatan sudah membuka pintu untuk bahasanya peluang kerjasama ya dok ya, biar kita hidup lebih bahagia. Bukan hanya hari ini tapi sampai masa tua nanti kita bareng-bareng. Dan semoga para pengusaha atau pemerintah semua juga bisa sama-sama kita bergandengan tangan ya dok ya, karena kan untuk kepentingan bersama juga ya, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dan semoga kita semua juga sehat. Terima kasih banyak dokter sudah memberikan edukasi untuk kita yang menonton, jadi kita semakin aware, semakin tahu oh ternyata telinga kita ini punya fungsi bukan hanya mendengar tapi keseimbangan tubuh, dan investasi jangka panjang di masa tua nanti, bukan hanya sekarang, karena ternyata sakit itu bukan hanya untuk usia lanjut tapi juga ke usia yang masih muda. Bagi teman-teman nih, teman-teman mahasiswa terutama yang menonton di episode kali ini, bisa jadi kalian adalah korban selanjutnya gitu ya. Tapi semoga bisa tetap sehat ya dok ya. Tapi kalau sakit bolehlah ketemu sama dokter ya nanti di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Saya tambahkan satu informasi. Boleh, silahkan terakhir dok. Kami juga punya apa ya istilahnya itu masalah pendengaran ya. Itu pada bayi baru lahir. Yang dengan congenital deaf, berarti gangguan pendengaran sejak lahir. Kami juga menangani itu, dan mungkin sebagai informasi saat ini kalau bayi itu benar gangguan pendengaran sejak lahir dan perlu kita intervensi dengan alat bantu, alat bantunya tidak murah. Di angka 250 sampai 500 juta. Dan itu mempengaruhi, maksud saya hanya menggugah bahwa kalau kita sekarang terlahir dengan pendengaran baik, mari kita jaga. Karena ada kelompok yang membutuhkan itu dan mereka harus berjuang untuk mendapatkan fasilitas itu supaya mereka bisa hidup baik. Kecerdasannya muncul, karena itu juga mempengaruhi pendengaran itu mulai kecerdasan dan sebagainya. Proses hidupnya juga akan terpengaruh setelah itu. Jadi mungkin dengan saya informasikan itu bukan untuk apa-apa, tapi kita menyadari bahwa pendengaran kita itu saat ini kita bisa mendengarkan semua itu adalah tidak murah. Dan harus kita syukuri. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak Dokter Dian sudah berkenan untuk sharing. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Semua yang menonton juga sehat selalu dan kita semakin aware tentang kesehatan diri kita. Dan terima kasih kepada Reason Bakery & Co yang telah mensupport di episode kali ini. Dan terima kasih pula teman-teman, dan kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih.